bikin villa di lahan berkontur. Emang bisa? Hai, aku Devinda. Jadi baru kemarin banget nih, aku dapat tugas membuat private villa di lahan berkontur. Tapi permasalahannya itu nggak cuma lahan berkontur aja loh. Banyak sekali masalah yang timbul di site ini. Site ini berada di Jalan Raya Kaligesing, spot foto persawahan Nanggulan, Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Site ini diapit oleh 2 bangunan. Di sebelah timur terdapat Cafe Teraloka, dan di sebelah barat terdapat villa. Karena bangunan ini akan menjadi private villa, akan sangat concern bila kebisingannya itu tidak dijaga. Apalagi cafe ini juga ramai, dan jalan utamanya juga seringkali digunakan oleh pejalan kaki dan juga kendaraan. Matahari bergerak seperti biasa, dari barat menuju ke timur, dan arah angin bermulai dari sisi selatan ke utara yang condong ke timur laut. Di sini, kontur tanah dalam site itu turun ke arah timur laut. Lagi-lagi timur laut, view yang disuguhi di sini juga mengarah ke timur laut. Ini adalah rekaman video di mana pertama kali kita datang untuk mengidentifikasi juga menganalisis dari site tersebut. Setelah mendatangi site, aku mulai melakukan identifikasi dan juga menganalisis site tersebut. Dari hasil analisis, aku pisahkan menjadi beberapa komponen. Yang pertama ada komponen fisik. Di sini, aku memahami karakteristik, potensi, dan juga kendala dari lahan. Seperti contoh, adanya lahan berkontur menjadi potensi tekanan udara yang berbeda, sirkulasi air, dan juga kebisingan yang berbeda. Yang kedua ada komponen lingkungan. Seperti contoh, di sini ada ketinggian elevasi tiap tanah sekitar 50 cm, site dapat diakses dari sisi selatan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada komponen iklim. Dari data analisis, rata-rata suhu tertinggi site ini terjadi pada bulan April, Mei, Oktober, dan bulan November dengan suhu 25,5 derajat Celcius. Di sini aku juga menganalisis potensi genangan, arah angin dominan, aliran air, dan area yang berpotensi terkena turbulen. Dan yang terakhir adalah komponen sosial. Di sini aku menganalisis aktivitas dan perilaku manusia yang berdampak terhadap site. Waktu ramai terjadi di pagi dan sore hari, banyak juga dari mereka yang datang hanya untuk mengambil foto. Banyaknya kafe juga menjadi dampak terhadap site, seperti kebisingan dan aroma yang ditimbulkan. Setelah menganalisis, aku berlanjut mencari studi presiden yang sesuai dengan konteks site dan ide yang menurutku bisa menjadi solusi dari permasalahan. Ideku dimulai dengan aku ingin menerapkan bangunan tropis yang terkoneksi dengan alam sehingga mampu merespon kondisi iklim secara optimal. Karena bersifat pribadi, tampilan villa dari luar berencana dirancang tidak mencolok untuk menjaga privasi dan juga mengurangi potensi keramaian. Sebaliknya, ketika memasuki area dalam, pengguna diarahkan untuk merasakan pengalaman ruang yang kontras, sebuah hidden gem melalui pengolahan ruang, material, cahaya, dan elemen alam yang mengaktifkan seluruh sensori. Aku berlanjut mencari studi presiden. Dengan banyaknya pilihan studi presiden yang berdatangan, aku coba memilih 3 untuk melakukan scoring agar lebih efektif. Dan setelah itu, aku coba menganalisis review dari pengguna yang merasakan villa tersebut. Apa yang membuat mereka puas, nyaman, tenang, dan merasa mereka sedang liburan. Aku coba salin ulang di spreadsheet dan mencoba melihat dari sisi positif dan juga negatif. Setelah mempelajari studi presiden dan mengkombinasikan dengan ideku, aku coba mulai mencari alternatif desain. Terdapat potensi arah yang bisa aku jadikan patokan, yaitu arah timur laut. Kontur yang turun ke arah timur laut, view yang menjadi kunci bangunan juga ada di timur laut, dan yang terakhir, arah angin dominan juga datang dari selatan ke timur laut. Ini sangat membantu respon dari bangunan villa nantinya. Aku mulai mencoba dengan mencari satu alternatif. Dengan menzoningkan dari tiap-tiap ruang yang berbeda, ku coba lagi, ku hapus lagi, ku buat lagi, dan begitu pun seterusnya. Sampai akhirnya aku menemukan satu alternatif ini. Alternatif ini belum sempurna, masih kasaran yang ukurannya saja masih terlalu besar. Rencananya di sini, tiap-tiap ruang dapat mengelilingi kolam dan juga sawah. Ruang yang semakin jauh dari jalan utama, kebisingannya juga akan semakin minim dan lebih terkoneksi dengan alam. Kamar staf berada di antara kamar utama dan entrance, karena memudahkan staf untuk menerima dan juga mengecek tamu. Ruangan BOH juga didekatkan dengan entrance, agar tukang yang datang lebih memudahkan untuk maintenance. Selanjutnya, aku juga membuat maket studi, dimulai dari kontur, lalu ke zonasi ruang. Tapi ternyata realita berkata lain. Setelah aku banyak asistensi, masih banyak yang perlu ditingkatkan lagi, dan aku coba ke alternatif kedua. Di alternatif kedua ini, aku sudah mulai memasukkan sedikit tatanan ruang atau denah. Di sini, aku tidak menggunakan semua zonasi ruang pada site karena terdapat bagian yang menjadi titik genangan air paling banyak dan kontur tanah yang curam, sehingga dari kontur tanah yang curam itu dapat menyebabkan potensi turbulen. Aku menempatkan desain tiap bangunan menggunakan sistem grid 5 meter dengan menggunakan kemiringan 40 derajat ke arah timur laut dan juga 90 derajat.
Setelah aku asistensi kembali, lagi-lagi feedback dari dosen dan teman-teman yang membuat aku sadar, sehingga menjadikan aku harus lebih teliti lagi. Sampai ke alternatif ketiga. Di sini aku sudah mulai buat 3D dari dana yang sudah aku gambar. Tidak jauh beda dari sebelumnya, hanya saja beberapa bagian aku tukar karena merasa belum efektif. Pada desain alternatif ketiga, terdapat traffic island yang berfungsi memperlancar pergerakan kendaraan sekaligus menjadi elemen transisi dari luar menuju area site. Ruang staff digeser ke arah timur guna menjaga privasi ruang utama. Penempatan BOH mengalami perubahan, namun tetap diposisikan dekat dengan area masuk dan ruang staff untuk menjaga efisiensi operasional. Zonasi ruang dibagi menjadi 3 area utama. Area timur difungsikan sebagai guest room, sementara area barat ditempati main room, dan di antara kedua bangunan tersebut terdapat public room yang berperan sebagai ruang penghubung sekaligus ruang interaksi antar pengguna. Perancangan sirkulasi dan bangunan menyesuaikan kontur tapak. Dengan minim penggunaan sistem cut and fill, tangga mengikuti arah kontur, sementara masa bangunan dirancang sebagian sebagai rumah panggung untuk mengurangi intervensi terhadap lahan. Vegetasi juga ditempatkan di sisi selatan depan tapak sebagai buffer terhadap angin, polusi, dan kebisingan dari jalan, sekaligus menjaga privasi kawasan villa. Selanjutnya, aku memilih untuk menggunakan alternatif yang terakhir. Alternatif terakhir dipilih untuk dikembangkan lebih lanjut secara detail. Pada tahap ini, posisi masa bangunan dipertahankan dan tidak lagi mengalami perubahan signifikan. Pengembangan difokuskan pada penambahan elemen inner court dan kolam renang sebagai daya tarik utama bangunan. Inner court difungsikan sebagai ruang publik luar yang memungkinkan pengguna menghabiskan waktu lebih lama untuk merasakan keterhubungan dengan alam. Kolam renang ditempatkan di depan public room guna memperkuat suasana dan pengalaman khas villa. Setelah itu, aku coba untuk melihat komposisi dari site ini. Ditemukan bahwa keterhubungan antar ruang belum terbentuk secara optimal, sehingga tatanan massa masih terasa terfragmentasi. Berbagai upaya dilakukan untuk memperbaiki komposisi, mulai dari penyesuaian posisi massa hingga perubahan ukuran ruang. Proses ini memerlukan waktu yang panjang dan melalui beberapa kali eksplorasi. Akhirnya, setelah melakukan banyak asistensi, perancangan akhirnya diarahkan pada penguatan keterhubungan ruang. Strategi yang ditetapkan adalah penambahan dek kayu sebagai sirkulasi yang mengelilingi public room, serta dek dari depan tiap kamar yang mengarah ke inner court. Mengingat orientasi bangunan mengarah ke timur laut, inner court juga ditetapkan pada arah tersebut. Kehadiran dek yang mengarah ke inner court mempertegas orientasi dan tujuan perancangan villa. Inner court diposisikan sebagai pusat pengalaman ruang, sebagai tujuan pengguna untuk melepas penat dan terhubung dengan alam. Sementara dek kayu berperan sebagai elemen transisi dari kondisi penat menuju rileks. Perubahan juga dilakukan pada bentuk atap, dari atap dinamis menjadi atap berbentuk oval yang berfungsi menyatukan keterhubungan antar elemen dalam tapak. Bentuk atap bangunan utama dirancang berbeda dengan atap bangunan staf dan BOH sebagai penanda hierarki ruang, sehingga pengguna dapat dengan jelas mengenali bangunan yang bersifat publik dan dapat diakses. Setelah konsep desain selesai, aku lanjut membuat materi display. Materi yang disusun meliputi poster utama, analisis respon desain, denah, potongan, tampak, gambar perspektif, serta side plan. Pada tahap akhir perancangan, aku membuat maket dengan skala 1:100 yang berfungsi sebagai media bantu dalam penyampaian dan display desain, sehingga memudahkan pemahaman bentuk, komposisi massa, dan hubungan ruang secara 3 dimensi. Lahirlah Omas Raung, dimaknai sebagai rumah untuk berkumpul dan berinteraksi, tidak hanya antar manusia, tetapi juga antar manusia dan alam. Villa ini dirancang sebagai ruang pertemuan yang hangat, tempat pemilik dan tamu dapat berseraung satu sama lain, sekaligus merasakan kedekatan dengan angin, cahaya, vegetasi, air, dan lanskap Nanggulan. Melalui ruang-ruang terbuka, inner court sebagai pusat orientasi, bukaan besar, serta transisi halus antara dalam dan luar. Omas Raung Villa menghadirkan pengalaman tinggal yang tidak memisahkan manusia dari alam, melainkan mengajak untuk hidup berdampingan secara sadar dan selaras.